Kawan-kawan yang cerdas dan baik hati yang selalu bergembira sehingga Anda mudah menapaki kehidupan ini meskipun banyak kendala. Kali ini kita akan membahas tentang kutu loncat. Apa itu kutu loncat? Kutu loncat dalam pengertian ini adalah pengertian yang secara simbolis dilekatkan kepada orang-orang yang dengan mudah berpindah pekerjaan, berpindah perusahaan, berpindah dari satu tempat ke tempat usaha yang lain, berpindah untuk memilih karir yang lebih baik, yang lebih mapan, yang lebih memberikan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, kenapa istilah kutu loncat ini muncul? Tentu saja itu berkaitan dengan orang-orang yang dinilai secara negatif karena mereka begitu rentan terhadap risiko yang diambil ketika mereka berpindah. Artinya apa? Perpindahan mereka tidak selalu mulus, tapi ada risiko-risiko yang membuat mereka menjadi rentan. Nah, apakah kutu loncat itu bagus? Tentu saja tergantung kepada perspektif apa yang mendasari Anda melihat perpindahan tersebut. Tergantung juga bagaimana penyikapan yang terjadi terhadap apa yang kita sebut sebagai proses kutu loncat tersebut. Tentu saja dalam konteks ini saya memandangnya sebagai pilihan atau alternatif yang terbaik setelah melalui satu proses pertimbangan yang cukup panjang, matang, dan tentu saja mempertimbangkan aspek-aspek untung dan rugi atau risiko-risiko apa yang akan terjadi apabila seseorang pindah dari satu tempat ke pekerjaan yang lain. Tentu saja di era digital ini perpindahan dari satu tempat ke tempat lain punya satu makna yang tentu saja positif dan punya dasar yang kuat untuk mereka yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena mendapat kesempatan di tempat yang baru, ada peluang-peluang yang membuat mereka punya satu harapan, punya satu tantangan baru, punya satu kemungkinan-kemungkinan yang membuat mereka punya pengaruh atau karir yang lebih bagus. Faktor pertama yang biasanya membuat orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain adalah peluang atau kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri mereka, mengembangkan kapasitas mereka di dalam proses transformasi pemikiran atau kekuasaan atau kewenangan atau kesempatan yang membuat mereka mendapatkan satu kebebasan di dalam berekspresi untuk mengeksplorasi kemampuan mereka di dalam manajerial misalnya, atau kemampuan mereka untuk melakukan satu penetrasi yang lebih luas terhadap hal-hal yang terkait dengan pengembangan diri mereka sendiri atau pengembangan manajemen yang berada di bawah pengaruh atau di bawah kewenangan mereka. Pertimbangan yang kedua bisa saja karena mendapat penghasilan yang lebih tinggi. Biasanya ketika satu orang pindah ke tempat lain karena pertimbangan gaji. Gaji memang salah satu pertimbangan yang membuat seorang karyawan berpindah ke tempat yang baru atau ke tempat yang berbeda. Nah, pertimbangan terhadap gaji ini tentu bukan satu-satunya alasan sehingga mereka berpindah. Bisa jadi kenaikan gaji tersebut memang mereka dapatkan, tapi juga ada nilai-nilai tambahan yang membuat mereka punya satu penghasilan yang lebih tinggi. Misalnya ya fasilitas berkaitan dengan kendaraan atau
fasilitas yang berkaitan dengan fasilitas perumahan atau hal-hal lain yang terkait dengan tanggung jawab mereka untuk mengembangkan organisasi. Saya pikir wajar saja ketika hal-hal yang membuat mereka itu memilih untuk berpindah karena satu pencapaian atau nilai yang lebih tinggi dari apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Hal ketiga yang dikemukakan oleh seseorang ketika mereka berpindah adalah keinginan untuk menambah ilmu atau wawasan yang lebih luas. Misalnya, mereka bekerja di satu organisasi yang kecil, tetapi mereka mendapatkan kesempatan bekerja di satu organisasi yang jauh lebih besar, sehingga mereka melihat peluang mereka untuk melakukan manuver atau perbaikan di dalam organisasi yang besar ini akan lebih gede juga peluangnya. Nah, organisasi yang besar tentu saja membutuhkan satu output yang lebih besar, dan selain itu juga membutuhkan satu tim kerja yang lebih besar lagi. Nah, di dalam tim kerja yang lebih besar ini biasanya orang-orang yang menonjol akan muncul di saat-saat yang memang dibutuhkan pada saat organisasi itu menjadi lebih tumbuh kembali di masa yang akan datang. Jadi keinginan untuk pindah itu punya dasar yang kuat karena mereka sudah merasa mentok nih di tempat yang lama, sehingga butuh tempat baru untuk mengeksplorasi diri dan juga menambah pengetahuan atau kapasitas yang sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Menurut saya, hal yang mendasar bagi seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan adalah bagaimana dia harus punya skill atau keterampilan yang sangat tinggi dengan kemampuan yang tinggi. Dia punya kemampuan yang cukup besar di dalam mengembangkan dirinya, di dalam mengembangkan potensinya. Dengan dia mau mengasah diri, dia menjadi orang yang siap ketika menerima satu tantangan atau satu peluang, di mana dengan kesiapan tersebut ketika ada kebutuhan untuk melakukan satu pertimbangan yang lebih tinggi, mereka akan lebih siap. Hal lain yang sering menjadi alasan bagi seorang karyawan untuk berpindah adalah keinginan atau impian untuk mengembangkan network. Dengan mereka berpindah ke tempat pekerjaan yang baru, mereka merasa bahwa dapat kembali membangun network yang baru, karena network ini pasti akan punya value bagi mereka ketika menapaki karir nantinya. Nah, dengan menambah network ini tentu saja peluang-peluang mereka untuk mengembangkan diri di tempat yang lain nanti akan lebih luas. Biasanya orang-orang akan memilih bekerja dengan orang-orang yang telah mereka kenal, orang-orang yang mereka merasa nyaman bekerja sama dengan mereka, atau dengan orang-orang yang akan memberikan satu value tersendiri di dalam teamwork ketika mereka bekerja di dalam satu tim. Mengembangkan network ini cukup penting bagi mereka sebagai bagian dari investasi untuk karir mereka yang akan datang. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah kesiapan mental Anda ketika berpindah terhadap risiko yang akan terjadi. Misalnya risiko bahwa perusahaan baru tersebut ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan, atau tidak seperti riset yang telah Anda lakukan tentang performanya, tentang iklim kerjanya, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan organisasi dari tempat baru tersebut. Satu kenyataan yang lazim terjadi di dunia kerja adalah perpindahan atau eksodus secara bersama-sama atau ramai-ramai. Sering terjadi di dunia kerja yang bidang industrinya sama.
atau satu genre ya, misalnya di majalah, surat kabar, atau di media televisi ini sering-sering terjadi dulu ya. Tentu saja dengan satu iming-iming yang menjanjikan atau satu peluang yang besar bagi mereka. Begitu pula di dunia televisi, ketika ada satu televisi yang mengembangkan genre baru di dalam program-programnya, mereka butuh staff atau karyawan yang cukup besar karena mereka ingin ada kultur baru, ada iklim baru di dalam pengembangan organisasi yang baru tersebut. Biasanya eksodus ini juga disertai dengan satu harapan atau satu kenaikan penghasilan bagi karyawan yang mau pindah kerja. Nah, begitulah hal yang terkait dengan kutu loncat atau perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain. Mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali.